Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya ingin menceritakan. Nama saya Niwa. Saya ingin menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yuk kita langsung mulai aja ceritanya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi ke-6 dari sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui umat Islam. Secara silsilah, Nabi Ibrahim adalah Ibrahim bin Azar, bin Tahur, bin Sarush, bin Rauf, bin Falish, bin Tabir, bin Soleh, bin Arfah, Sad, bin Syam, bin Nuh. Sebagai seorang yang mulia, tugas Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah berat karena dia harus dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul. Sayangnya, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pembuat patung berhala yang juga mempercayai bahwa patung-patung itu adalah perantara manusia kepada Sang Khalik. Ditambah lagi, kaum jahiliyah di zaman Nabi Ibrahim memiliki seorang penguasa bernama Raja Namrud yang dengan sombongnya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Anehnya, banyak sekali yang percaya pada pengakuan tersebut. Semasa kecil, Nabi Ibrahim diasingkan ke hutan. Di dalam sebuah gua yang mustahil akan ditemukan orang. Hal ini dilakukan dalam bentuk penyelamatan karena di zaman itu Raja Namrud mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap anak bayi laki-laki yang lahir. Namrud melakukan hal itu karena dirinya tidak ingin digantikan oleh siapapun di muka bumi ini sebagai penguasa. Oleh karena itu, orang tua Nabi Ibrahim mengasingkannya ke sebuah hutan. Allah telah menunjukkan kuasanya dengan membuat Nabi Ibrahim tumbuh sebagai sosok lelaki yang tangguh sehingga selamat dari segala macam mara bahaya di dalam hutan. Sampai akhirnya dirinya kembali ke tengah masyarakat dan melihat semua orang seperti gila pada patung. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi patung berhala agar dapat menyembah setiap waktu, termasuk di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat patung. Lama-kelamaan Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya, di mana Tuhan itu? Tanya pada dirinya, di mana Tuhan itu? Mana yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah pun memberikan mukjizat pada Nabi Ibrahim, yakni sebuah pemikiran cerdas, kritis sekaligus memutuskan sebagai penyampai kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini, serta mengajak semua orang untuk senantiasa
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak penting. Berkali-kali dengan pemikiran cerdasnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya siapa sebenarnya Tuhan. Benarkah berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian dia melihat bulan dan bintang di malam hari, matahari di siang hari. Ia berkata, mungkin benda-benda itu Tuhan. Namun ternyata bulan dan bintang menghilang dan matahari terbenam. Lalu ia berkata, aku tak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, iya Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Nah, kemudian tak kala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ia yang lebih besar. Maka tak kala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakanku, langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang besar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang mempersekutukan Tuhan. Sejak saat itu pun dia meyakini bahwa bukan berhala-berhala itu Tuhan semesta alam. Allah kemudian membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi berhala. Jagat raya dan seluruh isinya serta hukum yang berlaku di dalamnya cukup kuat untuk menjadi bukti keesaan Allah dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim alaihissalam cenderung kepada agama tauhid dan menyatakan bahwa agama-agama lainnya adalah batal. Dan dia bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Dia seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Paham bahwa berhala bukanlah Tuhan, Nabi Ibrahim dengan kecerdikannya langsung merencanakan sesuatu pada
Raja Namrud dan para pengikutnya. Nabi pada suatu hari, Raja Namrud melakukan perjalanan keluar kota bersama berbagai besar pengikutnya. Sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Wilayah kekuasaan Namrud pun nyaris kosong. Kemudian Nabi Ibrahim masuk dan menghancurkan semua berhala yang ada di wilayah Namrud. Semua patung-patung dihancurkan, meski dia tahu itu adalah buatan ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menyisakan satu berhala yang tidak dirusaknya. Itu adalah berhala yang paling besar. Kemudian dia meletakkan kapak yang dipakai untuk menghancurkan patung-patung lainnya di pangkuan berhala satu-satunya yang tak dirusakkan. Setelah beberapa hari, Raja Namrud mengetahui semua berhalanya rusak dan murka. "Siapa yang melakukan semua ini di belakangku?" teriak pada pengikutnya. Salah satu pengikutnya yang kebetulan tidak turut pergi bersama Namrud mengatakan bahwa ada seseorang pemuda bernama Ibrahim yang melakukan itu semua. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk menghadap Raja Namrud. Sang raja berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Sang raja, "Bukan," jawab Ibrahim singkat. Mendengar jawaban itu, Namrud semakin geram dan berkata, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi, dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itu yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud membantahnya, "Mana mungkin patung berhala dapat membuat semacam itu?" Mendengar hal itu, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikut tersadar dan berpikir oleh mereka, Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Namun Raja Namrud semakin murka. Karena geram dan kesal, Raja Namrud akhirnya ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya. Nabi Ibrahim dihukum mati dengan jalan dibakar hidup-hidup. Wah, api dinyalakan besar sekali dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Sementara Nabi diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu. Tetapi Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Allah belum menghendaki Nabi Ibrahim mati dan kalah oleh Raja Namrud. Menyaksikan proses pembakaran itu,
Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa dengan penuh kepuasan. Mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api itu. Namun begitu terkejutnya mereka setelah api yang menyala dahsyat itu padam. Nabi tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat. Puing-puing sedikit pun. Sejak saat itu, pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim untuk terus lurus ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Sekian juga cerita dari saya. Bila ada kesalahan perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan juga ada perkataan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.